prinsip Pak Prabowo itu mestinya harus dianggap teman dong. Oke. Bukan lalu dianggap makar. Artinya orang-orang yang memperjuangkan yang tadi komitmen Prabowo tentang Indonesia itu, dia menjadi bagian dari kelompok Pak Prabowo mestinya. Betul, iya. Jadi kalau orang ngeritik, Anda datanya salah, ya jelaskan aja. Kalau datanya salah, Anda beda persepsi, jelaskan aja bahwa persepsi. Tapi kalau tujuannya ke sini, itu semuanya pasti akan bagus lah. Kalau memang misalnya pemerintah bisa menjelaskan bahwa enggak, kita tidak melenceng dari ini, ya bagus kan gitu. Rakyat melihatnya melenceng, gitu kan? Ya. Nah itu Mas, pandangan Prabowo ya. Indonesia di mata Prabowo tentang demokrasi, hukum, moral, politik dan sebagainya itu ada di buku itu. Ada beberapa yang menarik yang saya bilang, Pak, saya mau tanya itu nanti. Jadi saya catat ada beberapa tiga kata kunci lah Pak dari penjelasan kutipan Pak Mahfud dari buku Pak Prabowo. Satu, komitmen Pak Prabowo pada demokrasi. Yang kedua yang saya catat adalah supremasi hukum. Yang ketiga tentang korupsi tadi, yang klepto dan segala macam. Saya minta Pak Mahfud dulu, based on bacaan Pak Prabowo dan komitmen Pak Prabowo tadi, dengan dia sekarang memerintah Indonesia di bulan ke-18 ini, dalam hal demokrasi, bagaimana di mata Pak Mahfud? Begini, menurut saya demokrasi sekarang lemah dibandingkan masa-masa dulu. Di era Pak Jokowi sekalipun checks and balance antara pemerintah dengan DPR itu masih hidup, saling kritik bisa. Sekarang nggak? Sekarang Anda pernah nggak ngelihat DPR mempersoalkan kebijakan Pak Prabowo? Dulu selalu terjadi itu, dan pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu terbuka gitu, nanggapi. Misalnya Pak Jokowi ingin ada keinginan yang bersifat personal, itu pun dibicarakan dan didiskusikan dulu di sidang kabinet, sehingga kita ngerti cara menjelaskannya, gitu. Nah ini sekarang Anda lihat enggak Menteri bicara mewakili pemerintah tentang sesuatu enggak? Di DPR terjadi RDP tetapi Pak. Iya, di DPR misalnya, kalau dalam bidang pembuatan hukum misalnya, kan sudah ramai sekarang teorinya. Di Indonesia sedang terjadi apa yang disebut autocratic legalism. Di mana hukum itu dibuat hanya untuk mengesahkan kehendak-kehendak saja tanpa pembicaraan yang memadai dengan aspirasi masyarakat, gitu. Coba misalnya ya, checks and balance. DPR juga tidak pernah mempersoalkan keputusan-keputusan presiden yang bersifat spontan, tapi tidak sejalan dengan undang-undang dasar. Yang ribut rakyatnya. Misalnya soal ERT. Ya, agreement reciprocal on trade, perjanjian. Kita kan dirugikan banyak oleh perjanjian itu. Poin-poin perjanjian Rakyat berbicara sudah membahas, tapi DPR tidak pernah mengatakan itu akan dibahas di DPR. Padahal menurut pasal 11 ayat 2, setiap kerjasama atau perjanjian dengan luar negeri ya, yang membebani kehidupan rakyat, membebani APBN, itu harus mendapat persetujuan DPR. Clear. Siapa yang pernah bicara tentang ERT di DPR? Yang bicara orang luar. Pemerintah tidak pernah menyampaikan di DPR. BOP, Board of Peace. Itu juga harus dengan DPR. Itu termasuk kerjasama dengan negara lain. Ini kan menyangkut kehidupan rakyat. Pandangan rakyat tentang bagaimana politik internasional. BOP itu. Kok terus ikut ke situ, DPR-nya diam, rakyatnya ribut. Kenapa DPR tidak membawa suara rakyat itu salah? Sampai Anda bisa menjelaskan. Kenapa salah? Karena pasal 11 ayat 2 juga sama. BOP itu adalah perjanjian internasional yang melibatkan kehidupan masyarakat Indonesia tentang ideologinya, tentang pandangannya dalam geopolitik yang bebas aktif, dan juga tentang uang. Ya kan ada uangnya tuh. 17 triliun. Meskipun penjelasan pemerintah belakangan mengatakan bahwa belum ada komitmen yang tertulis di dalam. Iya, makanya. Kenapa DPR-nya diem? Gitu. Ketika itu diumumkan kok diem. Sampai sekarang kan diem. Gitu. Ada lagi soal mobil yang tiba-tiba mengejutkan kita. Mobil Mahindra. Ya kita dulu bangga ya Pak Prabowo mau bikin mobil sendiri. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada pengumuman dari India. Presiden mengimpor 105.000 mobil Mahindra dari India. Nah, industri mobil dalam negeri, kalau cuma kayak gitu Indonesia bisa kok. Iya, Pak. Kalau itu sih kami udah catat itu. Kami punya videonya, Pak. Kami punya. Ada, coba. Pak Mahfud biar lihat. Kami ada videonya yang ketika ramai-ramai tentang Mahindra, lalu pernyataan Pak Prabowo dikeluarkan di media sosial. Ini salah satunya, Pak. Nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Ya. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Saya sudah siapkan nanti semua beca di seluruh Indonesia harus beca pakai motor listrik.
Ini yang Pak Mahfud pertanyakan antara lain. Iya kan, mobil Mahindra itu kan mestinya persetujuan DPR dulu, iya kan? Apalagi ada janjinya mau buat sendiri. Bahkan salah satu pimpinan DPR mengatakan waktu itu tidak jadi, tapi kemudian sudah ada mobilnya sudah jadi. Mobilnya Pak. sudah datang. Iya. Udah datang, sekarang Sampai udah begitu. datang. Iya. Ya, terus itu nanti menjadi beban koperasi Merah Putih. Merah Putih apa enggak? Mobil itu harus nyicil lagi dah dari koperasi Merah Putih dan semua kan harus jelas dari awal. Sebenarnya kan, ya ini masalah. Lalu kemudian sekarang ini semua urusan-urusan penting bagus juga kalau mau dikendalikan oleh negara ya, dihimpun, dikerjakan sendiri oleh negara sehingga mirip dengan konsep state capitalism ya. State capitalism. Semua Iya. diurus negara. Kemarin juga di Hutan Kayu itu muncul. Iya ya. Itu kritik itu. MBG yang begitu besar, negara semua yang anukan, ya kan? Mengendalikan ini, menentukan. Koperasi Merah Putih juga konsepnya menurut saya belum jelas juga. Koperasi itu kan sistemnya keanggotaan kalau koperasinya. Iya. Terus anggota koperasi itu yang punya kekayaan yang disimpan di Merah Putih itu orang per orang atau kepala desa atau siapa misalnya kan harus jelas juga. Karena kalau koperasi kan sumbangan orang, sumbangan dari bawah bukan di drop lalu nggak jelas siapa pemiliknya. Itu diurus lagi oleh negara. Sekolah rakyat diurus negara. Apakah itu bagus? Bagus. Ya, karena itu kan sebenarnya pilihan pemerintahan, Pak. Bagus. Mau pakai model state capitalism atau yang lain. Di Cina bagus. dipakai, di Singapura dipakai, Bagus. di beberapa tempat. Tetapi pengawasannya nggak ada. Anda lihat MBG itu, kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam hal pengawasannya. Kacau balau begitu dibilang bagus. Ada sekian tempat orang mabuk massal gitu ya. Itu kan hanya kecil, bukan begitu dong. Gitu. Itu kan bukan insiden sebenarnya. Kalau terjadi di mana-mana dan berulang. Nah, sama Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Satgas PKH misalnya bagus. Apa enggak bagus tuh? Satgas penertiban kawasan hutan. Bagus. Karena selama ini menangkap orang-orang yang korup. Menangkap orang koruptor. Tapi pengawasannya gimana? Karena saya dengar sesudah diambil itu oleh PKH, ada yang dikembalikan lagi dengan nego. Benar apa enggak nih? Nah, kalau tidak benar, dikelolanya siapa sekarang? Kan sekarang terus berjalan. Sementara yang lama yang suruh ngurus lagi, sehingga sama aja kan. Karena soal kompetensi nggak bisa dikelola sehingga diserahkan kembali. Gitu, ada dugaan begitu ya. Bagus dong pihak PKH itu bagus sekali gitu. Tapi pengawasannya saya kira harus diperbaiki. Kan hanya itu kritik kita. Tolong dong perbaiki MBG. Tolong Koperasi Merah Putih diperjelas. Kita tidak menolak. Itu pilihan politik orang yang menang pemilu. Tetapi pengawasan harus ketat dong. Seperti kata Pak Prabowo, ada 3 prinsip kan. Strateginya benar, pemerintahnya bersih. Kan gitu kan? Itu komitmen di buku itu ya? Itu di awal buku. Apa sudah sesuai dengan 3 syarat pemerintahan yang bagus, demokratis, dan bersih yang dikatakan oleh Pak Prabowo di buku 1624 mau masuk dalam ranah pembacaan penyelewengan anggaran. Tapi kan nggak diterima, hanya diterima pandangan kalian. Nah, Oke, lanjut. Seperti itu. Lucu kan narasinya, Mak? Lucu-lucu kan narasinya? Ada satu titik kamu membicarakan yang sama, tidak menganggap begitu. Kembali saya poinnya begini. Ini bagaimana kaum 58 bagaimana kalau cocok kalian rasa lanjut 2 periode bukan bisa ditekanin kayak juga MBG. Kalau cocok kalian rasa 2 periode. Oke, kaum 58-nya Enggak juga mistake. Kang? Ya gini, saya jawab ya. Dia kan udah 3 menit ya host ya. Nah, kaum 58 sekarang saya bertanya, kaum 58 saya jawab Pak Wis. Oke, saya mau jawab. Oh, posisi DNA agama apa, Bik? Saya jawab ya. 30 detik aja kau hitung. Jelas, Kau boleh hitung. Saya jawab pakai data 30 detik. 1. Pak Prabowo pasti 2 periode. Karena kenapa? Keberhasilan dari MBG. Udah gitu diundang juga anak-anak calon pemilih. Nanti calon-calon pemilih di 2029 itu udah diundang ke istana. Terus yang ketiga, itu yang namanya Koperasi Merah Putih itu tujuannya adalah untuk membungkus para tengkulak. Kalian kepanasan. Karena Prabowo akan 2 periode. Terima kasih. Iya, oke. Berarti Anda menjamin ya 2 periode Pragip ya. Udah sepakat ya, sudah itu permainannya kalian. Artinya kalian hanya mengamini, jangan sampai program MBG BGN ini, program MBG dan BGN produk politiknya Prabowo Jokowi ini patah di tengah jalan seperti Pak Ongko katakan. Jangan seperti PNPM, produk politik. Kalian harusnya yang kalian
bicarakan tadi itu, Bik, jangan menyerang yang namanya BGN, artinya mematahkan itu begitu loh. Jangan kita dibuat bingung. Di satu sisi kita kan mengkritisi ini kan, membicarakan penyelewengan. Satu frame Anda kita kan banteng ya. Jangan pada saat Anda ada Jangan, lagi di nggak atas usah 10 bawa-bawa tahun banteng. kemarin. Nggak usah, Kalian tahun punya 5 tahunan Jokowi. nggak usah bawa-bawa Begitu kau sudah ada putus hubungan, kau lepeh itu Jokowi. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum. Jangan ribet, ini proyek kelas atas. Salam. Assalamualaikum. Nah tuh gimana? Oke, kita gimana Bang Sultan? Apa yang Waalaikumsalam. Ini Ya. program apa proyek? Terima kasih ya, udah saya Silakan di naikkan di situ sini, dulu, udah dikasih kesempatan. Ya, silakan Ya. Pak. Kok Kalau Alfi saya sama sih, Timo menurut memecat saya siapa? Gimana? gini Kan lah. Siapa? Kalau menurut saya itu MBG sebaiknya stop aja lah. Udahlah, saya sebagai rakyat juga merasakan gitu sekarang penderitaan rakyat tuh kayak gimana gitu. Ngapain uang dihambur-hamburan nih kepala PGN aja. Big Alpis ini dari tadi saya tangkap teori Nah, kalau kayak yang barusan gitu ya host ya, kalau dia bilang katanya udah stop aja lah. Komposisi, Ya, saya nggak akan komplain gitu loh host. Karena gini host, komposisi makanan dia harus juga seperti belum tentu ini. mendapatkan MBG. Iya kan? Artinya teorinya itu kan yang namanya dihadirkan MBG, praktek di lapangan ini yang kita baca. Sesuai tidak kan seperti itu, kenyataannya tidak ditarik Sosokan kesimpulan kau baca di lapangan, baca di lapangan kau MBG cuman ini puter-puter tidak koma benar-benar doang kok. menyasar. DNA-nya MBG ini tidak jelas. Kenapa diciptakan satu kementerian baru, tidak di bawah yang namanya Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Tertinggal? Kok dibuat satu aturan BGN? Otak harusnya mikir. Yang kedua, kita dibicara-bicara apa? Saya dengar teori-teori. Sebelum yang namanya program ini dijalankan, ada studi kelayakan, ada percontohan mini project, sehingga ketika terjadi kegagalan tidak menghamburkan anggaran. Adakah satu percontohan di satu provinsi kabupaten? Kan tidak ada. Secara teori ini program mulia. Apa bedanya dengan program pendidikan? Apa bedanya dengan program Kementerian Haji? Praktek di lapangannya kan tidak. Kan seperti itu. Nah, itu yang kita bahas dalam satu kacamata yang sama, tapi kalian kan inginkan pandangan kalian aja yang diterima kritikan itu. Iya kan? Artinya kalian mendongeng, membicarakan tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan dari BGN kepada dapur SPPG. Ini loh yang harus kalian lakukan, ini loh yang harus kalian lakukan. Jangan sampai makanan basi. Kan seperti itu. Saya jawab ya. Kenapa tidak diserahkan kepada Kementerian Sosial, Pendidikan, Desa Tertinggal seperti yang kau sampaikan ya? Karena kalau melalui yang namanya TKD, nanti dibepas lagi sama anggota dewan di DPRD. Sama kejadiannya di PIP, akhirnya jadi proyek banjakan. Dan PIP-nya terus turun, tapi nggak pernah nyampe ke anak-anak siswa seperti itu. Ya, seperti yang dilakukan 10 tahun kemarin. PIP itu adalah produk yang namanya untuk ngeruk uang rakyat. Jelas itu faktanya. Tugasnya Udah kau jawab dulu, betul nggak PIP itu adalah proyek kalian banjakan itu 10 tahun kemarin? kita santai saja, kita lucu aja lihat lawakan dongengan kaum 58 ini. Artinya ketika mereka cocok ya Pragip 2 periode, perkara Ya, mereka emang pasti. kecipratan jatah tidak itu Emang urusan pasti mereka itu. Karena Kan kenapa begitu. programnya langsung menyentuh Artinya adalah kepada 1624 rakyat, kalian jangan bukan kepada panik anggota dengan dewan. 1624. Jadi kalau ada yang mengatakan yang namanya MBG itu nanti ujung-ujungnya jadi tai, mendingan jadi tai rakyat daripada tai koruptor. Kau itu koruptornya, maling teriak maling kau. Kan begitu ceritanya. Emosi dia. Begitu doang jawabannya. Nggak pakai apa-apa gitu loh, cuma begitu doang jawabannya. Enggak begini loh. Kalau iya benar. Artinya Ya begini. benar kan ya, kalau kita benar kau bilang membicarakan benar data, lah. data Jangan ini kau bilang salah. pekerjaannya Kau bukan bilang dia. aku koruptor. Begini, Enggak, jangan kalau- kau kalau juga saya kasihan benar tuh sesama kau menyatakan dagang. bahwa Ini saya itu pekerjaan benar, kolektif jangan kau bilang kolegial. kaulah koruptornya. Pekerjaan kolektif kolegial.
Dadan ini siapa yang menyuruh, siapa membentuk, kok Dadan yang disalahkan, kan seperti Itu yang Dadan kemarin 2 ini periode hanya kalian tukang usung. stempel. Artinya Enggak, Dadan itu pembentukan program Dadan ini itu adalah tidak murni yang 2 periode otaknya kalian usung dan Dadan. kalian tinggalkan pada akhirnya menurut kalian nggak ngerasa lagi dibutuhkan. Dan sebagai Ya. tugas tukang stempel. Ngaco aja kalian. 10 tahun 2 kali di kalian ini bicaranya kamu begini. puja-puja. Bentar, Bik. Udah, wis. Udah ngomel-ngomelmu. Udah. Saya mau boleh jawab Benar ya? itu yang dikatakan Ya, sebentar Pak dulu. Ambo itu Bo- tadi. boleh saya jawab ya? Asik dengarnya, Pasal ibu artinya kau diam, kau. berimbang begitu loh. Sabar dulu. Gue lagi Apa bicara kau? boleh? Boleh kau bicara, Pasar Ibu? Apa kau mau yang Udah ya? Yaman ini? Yo lanjut kau mau yang Yaman. Ya, udah Kau ya. mungkin mau yang Gue bukan anggota nenek kebo yang sudah